Oke, sekarang kita masuk ke video selanjutnya, yaitu tema pertumbuhan mikroba yang akan dibagi menjadi 3 video. Ini adalah video yang pertama. Yang akan kita pelajari pertama adalah mengenai sporulasi dan germinasi bakteri. Oke, kalian masih ingat tadi bentuk adaptasi atau pertahanan diri terhadap tekanan atau sesuatu yang ekstrim, itu mikroba juga akan membentuk spora. Ini yang disebut dengan proses sporulasi, yaitu melindungi dirinya supaya dirinya tetap ada dan tetap hidup sewaktu kondisinya sudah kembali normal. Jadi spora itu adalah merupakan struktur yang resisten dan uniseluler yang membentuk siklus hidup pada beberapa alga, bakteri, fungi, dan juga protozoa. Dan dia terbentuknya selama sel berada dalam kondisi yang nggak sesuai dan dapat bertahan meskipun tidak ada nutrisi. Jadi dia bisa bertahan hidup meskipun tidak ada nutrisi di dalam suatu bentukan yang kompak, itu namanya spora. Dan ingat ya anak-anak, terbentuknya spora itu hanya dalam kondisi yang tidak sesuai. Jadi nggak ada ceritanya baik-baik aja dan suhunya optimal, kemudian dia terbentuk spora. Jadi terbentuknya hanya di dalam kondisi tekanan atau sesuatu yang ekstrim. Oke, tipe spora. Tipe spora sendiri ada 2. Yang pertama yaitu endospora, yang ketiga adalah exospora. Endospora, endo kan di dalam, berarti terbentuknya di dalam sel vegetatif atau ada di dalam sel. Sedangkan exospora itu terbentuknya di luar sel dengan pertunasan pada salah satu ujung sel. Dihasilkan oleh bakteri untuk bertahan hidup dan oleh fungi serta alga untuk reproduksi pada kondisi yang tidak sesuai. Berkembang dari ujung sel induk melalui proses pembelahan sel. Kita lihat prosesnya. Sebelum kita lihat prosesnya, kita belajar dulu ke struktur endospora. Kita melihat struktur sporanya di sini ya. Oke. Di endospora sendiri, spora yaitu spora ini bisa bertahan sampai beberapa waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Jadi dia seperti dalam kondisi dorman. Dia tidak aktif, hidupnya tidak aktif gitu ya, mager istilahnya, tapi dia tidak perlu nutrisi. Jadi dia bisa hidup di situ di dalam bentuk spora ini. Materi genetiknya utuh masih tersimpan di dalam bentuk spora. Dan luar biasanya spora adalah dilindungi oleh beberapa lapisan supaya dia lebih tahan terhadap kondisi yang ekstrim di luar. Di bagian dalam spora sendiri, di bagian paling dalam itu adalah core. Ya, disebut dengan core. Di dalam core sendiri itu isinya ada DNA, ada ribosom, glikolitik, enzim, semua materi genetik dan semua yang penting tersimpan dengan rapi di dalam core. Kemudian dilapisi oleh sitoplasmik membran. Dan ada yang namanya spore wall. Di sini ada peptidoglikan bentukannya ya. Jadi wall untuk melindungi di bagian tengahnya. Dan ada lagi di bagian luarnya yaitu namanya cortex. Di bagian korteks ini lebih tipis daripada keratin spore coat ya. Dia juga berfungsi sebagai pelindung materi genetik daripada mikroba tersebut. Dan yang paling luar ini keras sekali, namanya keratin spore coat. Jadi dia lebih tahan terhadap kondisi apapun di luar. Oke, kita bedah satu-satu. Peranan bagian-bagian endospor. Yang pertama adalah outer dan inner coat. Tadi kita sudah lihat ya. Oke. Outer dan inner coat yaitu tersusun oleh protein menyebabkan spora resisten terhadap senyawa kimia dan enzim. Jadi kalau ada outer dan inner coat untuk sporanya itu menyebabkan spora ini tahan atau resisten terhadap senyawa kimia dan enzim. Kemudian ada yang namanya cortex. Cortex sendiri, mana tadi cortex? Ini ya bagian cortex. Saya kasih tanda. Ini korteks ini anak ya, di bagian korteks ini. Oke, itu sendiri terletak di antara outer dan inner coat. Dia tersusun oleh peptidoglikan, di mana dia membantu proses dehidrasi selama sporulasi yang menyebabkan spora resisten terhadap suhu tinggi. Itu fungsinya dari korteks. Kemudian ada germ shell wall, dia melindungi central core dari kerusakan kimia. Spore wall ini ya, germ shell wall-nya. Jadi dia adalah pelindung pertama, inti dari materi genetik dari kerusakan kimia.
Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan central core. Central core sendiri yang tadi saya sebut, di dalamnya itu terdapat materi genetik seperti DNA, sejumlah kecil RNA, ribosom, enzim, dan hampir 40% asam DPA atau asam dipicolinat. Oke, dan sejumlah besar protein larut asam yang berukuran kecil atau disebut dengan SASP. DPA sendiri itu membantu mencegah kerusakan dari DNA oleh senyawa kimia yang ada di lingkungan. Jadi di dalam central core itu sendiri sudah ada DPA. Jumlahnya tinggi, 40% lebih ya, hampir 40%. Dan itu fungsinya untuk menjaga DNA-nya dari kerusakan senyawa kimia. Saya ulang lagi central core-nya di sini supaya kalian ingat ya. Di bagian central core. Ini core-nya, bagian core-nya di dalam sini. Oke. DPA tadi membantu, oke. SASP atau protein larut asam yang berukuran kecil itu disintesis juga selama proses sporulasi dan terikat dengan DNA core. Fungsinya adalah melindungi DNA dari kerusakan yang disebabkan radiasi UV ataupun pengeringan. Jadi di dalamnya itu sudah ada untuk melindungi reaksi kimia dari lingkungan, ada DPA, kemudian ada juga dalam kondisi radiasi UV atau proses keringnya itu juga dilindungi oleh SASP, dan juga SASP ini menyediakan nutrisi dan energi untuk germinasi spora. Apa itu germinasi? Nanti akan saya jelaskan. Oke, proses sporulasi. Sporulasi adalah proses terbentuknya spora. Jadi proses itu mikrobanya itu berubah menjadi spora. Itu adalah proses sporulasi yang disebut dengan sporogenesis. Satu sel vegetatif atau mikrobanya tadi membentuk spora tunggal. Setelah germinasi akan dihasilkan satu sel baru. Nanti saya akan jelaskan. Ini bukan termasuk reproduksi, tapi ini termasuk sistem perlindungan mikroba tersebut. Kemudian proses germinasi ini berlangsungnya selama 8-19 jam rata-rata. Nah, ini adalah tahap-tahap sporulasi, pembentukan endospora. Yang saya jelaskan ini adalah endospora. Yang namanya endospora berarti terjadinya di dalam sel, terbentuknya di dalam sel ya. Diingat ya, Nak. Nah, di sini akan terjadi replikasi DNA. Karena dia mau mengamankan dirinya, dia harus mereplikasi DNA. Ini kemampuan dari bakterinya yang bisa membentuk spora tadi ya. Kemudian mikroba tadi setelah mereplikasi DNA-nya, saya kasih poin aja. Setelah dia mereplikasi DNA-nya di sini ya sama, kemudian DNA tadi akan membentuk sejajar panjang nempel di membrannya tadi ya, sepanjang sel tadi. Kemudian nanti akan membentuk sitoplasmik membran. Sitoplasmik membran tadi akan invaginasi ke dalam forspor. Ini ya, ini forspor. Dia akan membentuk forspor. Di sini adalah asli dan kopinya. Ya, dia replikasi DNA-nya ya, ingat ya. Kemudian sitoplasmik membran itu akan tumbuh dan akan menelan bagian forspornya tadi. Jadi forspornya ini akan tertarik di satu bagian. Nih, satu bagian inilah yang nanti akan berspora. Inilah yang bagian yang akan bersporulasi. Oke, dan ini selnya yang lain akan hancur di sini ya. Nah, setelah itu dia akan dilanjutkan dengan bentukan pertama kali, bentukan korteks. Setelah bentukan korteks, dia akan ada bentukan lapisan di luarnya lagi yaitu spore coat. Nah, setelah itu baru terjadi maturasi dari endospora. Dia akan dilengkapi outer spore coat ya. Nah, baru nanti akan terbentuk sampai ke bentukan keratin atau endospore release from original cell. Setelah bentukan maturasi ini ya sudah terbentuk lengkap, maka dia akan rilis, dia akan terlepas dari sel aslinya. Sel aslinya otomatis sudah nggak ada karena dia sudah bersporulasi. Ingat, materi genetiknya sudah dikode dan disimpan di spora tadi. Oke, itu adalah endospora. Nah, sekarang yang exospora. Exospora ini terbentuknya di luar, jadi bukan di dalam. Dia di luar ya. Jadi pembentukan exospora terjadinya di luar pada saat proses perkembangan spora melekat dengan permukaan luar dinding sel. Jadi sporanya ini melekat pada permukaan luar. Nah, dia nanti akan menarik materi genetiknya ya. Selama kondisinya nggak sesuai, sel induk dan sel anak dipisahkan oleh septum, selanjutnya membentuk struktur seperti tunas. Jadi dia kayak budding gitu ya, kayak ada body budding. Jadi body baru di luar
selnya dia yang akan menempel. Jadi itu yang akan materi genetiknya akan masuk di situ. Kemudian itu yang akan melepaskan diri dan membentuk spora. Nah, kalau tadi kan terbentuknya di dalam, ini di luar. Pemisahan sitoplasma terjadi dalam tunas yang diselubungi oleh membran lapis ganda. Selanjutnya diikuti oleh perkembangan outer dan inner coat. Setelah dia lepas masuk ke dalam materinya, kemudian dia akan ada pembentukan outer dan inner coat yang menghasilkan exospore. Selama kondisi menguntungkan, maka tunas tersebut, sebutnya tunas ya, karena dia di luar exospore, maka dia akan terlepas dari sel induk, kemudian diikuti dengan germinasi. Nah, germinasi lagi, apa itu nanti saya jelaskan, apa itu proses germinasi. Nah, sekarang udah masuk germinasi. Jadi kalau tadi kita mikroba tadi melindungi dirinya terhadap tekanan atau sesuatu yang ekstrim, maka dia akan membentuk spora supaya dia tetap hidup dan bertahan bertahun-tahun tanpa nutrisi, dia tetap hidup dan bertahan. Kalau sudah kondusif, kalau lingkungannya sudah oke, nggak ekstrim lagi, maka dia akan mengalami proses germinasi. Jadi germinasi adalah proses endospora dan exospora yang kembali menjadi bentuk normalnya atau ke bentuk sel vegetatif. Jadi dia akan melepaskan coatnya, kemudian materi genetiknya, kemudian dia akan kembali ke bentuk yang asli. Gitu ya. Jadi proses endospora dan exospora kembali menjadi bentuk sel vegetatif. Oke. Germinasi sendiri dipicu oleh kerusakan spore coat-nya. Yang pertama adalah dia harus merusak spore coat-nya akibat perlakuan fisik dan kimia yang dimau oleh mikroba tersebut. Jika kondisi lingkungan menjadi sesuai, maka dia akan reaktif menjadi sel vegetatif yang baru. Sebenarnya di sini ini bisa kita lakukan rekayasa genetik. Nah, jadi kalau kita mau menghancurkan spora ini memang sangat kuat, pada suhu ekstrim pun dia bisa bertahan seperti yang saya jelaskan tadi. Cuman di sini kalau memang mau menghancurkan proses sporanya ini supaya terjadi germinasi, memang yang dilakukan pertama adalah di spore coat-nya ya. Oke, proses ini bukan merupakan reproduksi, dicatat. Dia ini bukan proses reproduksi, sebab satu spora tunggal akan berubah menjadi satu sel vegetatif yang baru. Jadi dia bukan beranak, sekalipun tunas gitu, kalau misalnya beberapa bakteri ada yang bading dia beranak itu membelah dua, tapi kalau ini enggak. Nah, jadi sel yang aslinya dia akan rusak, kemudian yang spora tadi sudah digantikan materi genetiknya di spora yang baru tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah gitu, dia kondisinya sudah sesuai, maka dia harus melakukan proses germinasi. Ya sudah, dia kembali aja ke bentuk yang asli. Jadi bukan merupakan proses reproduksi. Oke, ini adalah gambar dari tahapan germinasi. Kalau kalian lihat di sini, yang pertama kali menghilang adalah bagian dalamnya ya. Spore coat-nya yang pertama kali menghilang sebelum dia lepas dari keratinnya. Kalau sudah menghilang, di sini kan di dalam core ada materi genetik, DNA, RNA, DPA, kemudian apalagi tadi yang lain-lain. Nah, itu semua ada di dalam sini. Jadi akan terlepas pelan-pelan, melepaskan diri dari keratinnya. Kemudian dia akan berubah menjadi sel vegetatif pada aslinya. Oke, ini adalah video pertumbuhan mikroba yang pertama. Saya akan melanjutkan video ini di sesi yang kedua.